Dah, mulailah. Lucu kali rasanya. Ketawa. Inilah efek dari efektif tadi itu. Saking efektifnya terlena kan. Lucu Muncul banget enggak? ya. Udah nggak apa-apa, baca aja. Biar ada bahan ininya, recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adulkum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi grogi Pak. Orangnya nggak ada. Nah, ada Masuk masuk dia. tuh, selfie itu. Ulang. Ada yang presentasi ini. Itu. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah saya yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah manajemen SDM 1 yaitu Bapak Fahri Alamsyah, SE MM, yang berjudul atau bertema dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan tak lupa juga salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman. Baiklah, dalam menyelesaikan tugas makalah ini, ada materi yang harus saya presentasikan atau bahas, yaitu tentang K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Seperti yang kita ketahui, K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja ialah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja. Pada slide kedua, di sini saya menjelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Bisa dilihat di situ kesehatan dan keselamatan kerja K3, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Pada slide ketiga, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut para ahli, yaitu menurut Edwin B. Filippo tahun 1995, pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat spesifik, menentukan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan, denda, dan hukuman-hukuman lain. Yang kedua, menurut Mondi dan No, tahun 2008-82, suatu perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan menurut Matis dan Jackson, pengertian keselamatan kerja yaitu sebuah kegiatan yang akan menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman bagi karyawan, menghindari gangguan fisik dan mental melalui pelatihan K3, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dari karyawan, serta memberikan bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada slide kelima, saya akan menjelaskan di sini aspek-aspek dari tujuan yang diberlakukannya kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu K3. Apa-apa saja, yaitu
Satu, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur-unsur manajemen pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Pada slide ke-6, ada di situ faktor-faktor keselamatan dan kesehatan kerja. Di situ terbagi atas dua, yaitu faktor teknis dan faktor non-teknis. Maaf, ada kesalahan, ada tiga ya. Satu faktor teknis, faktor non-teknis, dan faktor alam. Di faktor alam ini, apa itu yang faktor alam? Itu dia yang tidak dapat diprediksi dengan keberadaannya. Contohnya seperti fenomena alam, seperti banjir, gempa bumi, angin puting beliung, dan berbagai bencana alam lainnya. Terus faktor teknis itu seperti apa? Dia merupakan kecelakaan kerja yang biasanya meliputi jenis-jenis alat yang digunakan dalam bekerja, bahan-bahan hingga kondisi tempat kerja. Contohnya seperti kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor teknis seperti kecelakaan meledaknya bahan kimia yang mudah meledak atau terbakar. Baru yang ketiga ada faktor non-teknis. Itu seperti apa faktornya? Yaitu terjadi karena kelalaian, mengabaikan aturan, hingga kurangnya keahlian. Contohnya seperti pada kasus umpamanya cedera tertimpa bahan bangunan yang dikarenakan tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja. Lanjut kita ke slide 8, sejarah keselamatan dan kesehatan kerja. Saya persingkat di sini, sejarah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia itu dimulai saat Belanda hadir ke Indonesia pada abad ke-17. Saat permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri, saat jumlah kettle uap yang dipakai mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam. Saat jumlah kettle uap yang dipakai industri Indonesia hingga muncullah undang-undang tentang kerja kettle uap di tahun 1853. Penggunaan kettle uap terus bertambah jumlahnya hingga pada tahun 1898 jumlahnya sudah mencapai ribuan kettle uap yang digunakan. Kemudian pada tahun 1953 dilakukan survei oleh seorang ahli dari International Labour Organization atau ILO, yaitu Dr. Chris Evanson. Masuk kita ke slide 9, yaitu syarat dan dampak keselamatan dan kesehatan kerja. Apa itu syarat-syarat keselamatan kerja? Di sini ada mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalur evakuasi keadaan darurat, memberi P3K atau kecelakaan kerja, dan mampu memberi APD, alat perlindungan diri pada tenaga kerja, mampu mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu kelembapan dan debu, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja, dan keracunan, baru penerangan yang cukup dan sesuai, suhu dan kelembapan udara yang baik, mampu menyediakan ventilasi yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, keserasian tenaga kerja, lingkungan, cara dan proses kerja, mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan dan memperlancar bongkar muat, mencegah terkena aliran listrik berbahaya, menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang berisiko bertambah tinggi. Dampak keselamatan dan kesehatan kerja itu ada 3, dampak terhadap karyawan, dampak terhadap keluarga karyawan, dan dampak terhadap perusahaan. Di slide ke-11 yang terakhir, di sini saya menjelaskan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu mampu menjaga reputasi perusahaan. Yang kedua, membuat karyawan lebih sadar bahaya dan risiko di tempat kerja. Yang ketiga, mengurangi stres yang dirasakan karyawan. Yang keempat, meningkatkan performa karyawan.
Yang kelima, menurunkan angka kerugian perusahaan. Yang keenam, meningkatkan loyalitas karyawan. Yang ketujuh, mematuhi prinsip corporate social responsibility. Yang kedelapan, menarik potensi bisnis di masa depan. Demikianlah presentasi saya hari ini melalui PPT dan secara singkat tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk peserta yang lain, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada saudari Tia Rifani, dipersilakan. Saya Pak. Oke, silakan Andrianto. Saya Andrianto dari Desa Konoa ingin bertanya kepada Tia Rifani. Silakan. Mengapa K3 sangat diperlukan